Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji, puja, serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat diberikan nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Terima kasih pada Bapak dosen pengampu Nur Inwansyah MPD yang saya hormati. Izinkan kelompok kami untuk presentasi tentang cara pengiriman surat. Teman-teman, mohon disimak untuk beberapa menit ke depan. Kami akan mempresentasikan tentang cara pengiriman surat. Sebelum kami mempresentasikan tentang materi cara pengiriman surat, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Saya akan memperkenalkan lebih tepatnya kelompok kami. Yang pertama ada Anna Irana Aprilia dengan NPM 2020 215 00 390. Yang kedua ada Hania dengan NPM 2020 215 00 391. Yang ketiga ada saya sendiri, Muhammad Syahtiko, dengan NPM 2020 215 00 392. Baik teman-teman, sebelum masuk ke cara pengiriman surat, ada baiknya kita mengingat tentang apa sih pengertian surat itu, atau apa sih surat itu? Ya, pengertian surat. Definisi surat menurut I. Sofyan 2008 mendefinisikan bahwa surat merupakan suatu model komunikasi tertulis yang memungkinkan seseorang saling memberikan informasi atau mempertukarkan ide. Jadi, berdasarkan definisi yang tadi saya sudah bacakan, surat adalah suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi secara tertulis yang dilakukan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk menginformasikan suatu hal yang bersifat resmi maupun tidak resmi, agar tersampaikan tanpa harus berhadapan secara langsung. Jadi kita tidak perlu bertemu dengan orangnya langsung. Kita hanya tinggal mengirim surat melalui pengiriman yang akan saya bacakan berikut ini. Ya, berikut adalah macam-macam surat dan cara pengirimannya. 1. Surat pos. Surat pos adalah surat yang cara pengirimannya menggunakan jasa pos. Pengiriman dengan cara ini dapat memanfaatkan jasa PT Pos Indonesia dan mengikuti tata cara yang telah ditetapkannya. PT Pos Indonesia memberikan layanan jasa pengiriman surat pos biasa, surat kilat, dan surat kilat khusus. PT Pos Indonesia sendiri sudah berdiri sejak lama. Jadi, untuk masalah pengiriman surat sudah tidak diragukan lagi. A. Surat pos biasa. Layanan ini merupakan pengiriman surat dengan tarif standar. Pengiriman surat pos biasa menggunakan rangko yang ditempelkan di bagian kanan atas amplop. Pengirimnya bisa melalui kantor pos atau memasukkan surat ke dalam kotak surat atau bus surat yang biasanya tersedia di depan kantor pos atau tempat umum lainnya. B. Surat kilat. Surat kilat merupakan layanan pengiriman surat dengan jangka waktu
kirim lebih cepat dan tarif perangkonya lebih mahal dari surat pos biasa. Surat kilat dapat menjangkau pengiriman dalam negeri dan luar negeri. Jadi, mengapa surat kilat ini lebih mahal daripada surat pos biasa? Karena ya pengirimannya lebih cepat daripada surat pos biasa. Kalau kalian semua atau teman-teman semua buru-buru untuk mengirimkan surat, kalian bisa menggunakan surat kilat ini. C. Surat kilat khusus. Untuk menggunakan jasa layanan surat kilat khusus, pengiriman surat harus menanyakan ke kantor pos apakah alamat yang dituju terjangkau untuk layanan ini. Tarif untuk pengiriman menggunakan layanan ini juga berbeda untuk tiap-tiap kota tujuan. Jadi, misalkan teman-teman ingin mengirim surat ke kota Surabaya, harganya pasti berbeda dengan teman-teman ingin mengirimkan surat ke kota Yogyakarta. Nah, sebelum dan juga kita harus menanyakan dulu nih, alamat yang dituju itu terjangkau atau tidak. Takutnya karena terlalu terpelosok, surat yang diantarkan tidak sampai atau tidak terjangkau kepada penerimanya nanti. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang cara pengiriman surat melalui pos. Cara pengiriman surat melalui pos. 1. Mempersiapkan dokumen. Memasukkan semua dokumen ke dalam amplop coklat yang biasa dijual di tempat fotokopi atau toko alat tulis lainnya. Jika dokumen terdiri lebih dari satu, misalnya berupa KTP, ijazah, surat lamaran, dan sebagainya, pastikan bahwa semuanya telah masuk ke dalam amplop dengan baik dan benar, tanpa satupun yang tertinggal. Jadi perhatikan semua dokumen-dokumen yang harus dimasukkan. 2. Mencantumkan identitas. Identitas yang dicantumkan harus ditulis dengan baik dan benar. Identitas ini meliputi nama personal atau perusahaan, tergantung teman-teman ingin mengirimnya bagaimana, alamat, nomor kontak, agar jika takutnya terjadi apa-apa bisa dihubungi atau tahu akan kemana menghubunginya. Dan khusus alamat harus ditulis dengan jelas dan lengkap yang meliputi nama, jalan, nomor bangunan jika ada, nomor RW, kelurahan, kecamatan, serta kode pos atau nomor PO Box. Jadi, teman-teman harus nulis secara jelas. Jika tidak, ya surat itu nanti tidak tahu kemana dan pengirimnya juga akan bingung mau mengirim kemana. Identitas di atas bisa juga diketik sangat atau di print sangat disarankan sekali, karena dengan diketik atau di print tulisan menjadi lebih jelas sehingga si yang mengantarkan surat itu bisa lebih mudah membacanya dan tidak bingung nantinya. Ya kalau tidak bisa di print atau diketik, ya bisa juga ditulis pada secari kertas persegi panjang. Tetapi tulisannya harus jelas agar yang mengantarkan tidak bingung dan tahu harus kemana dan bisa membacanya. Intinya si pengirim surat bisa membacanya. 3.
mencari tahu biaya ongkos kirim. Besarnya biaya ongkos kirim tergantung dari beberapa hal, seperti jarak pengiriman, berat barang, volume barang, lamanya pengiriman, dan layanan asuransi. Dengan mengetahui biaya kirim yang harus dikeluarkan, Anda pun bisa mempersiapkan uang pas dari rumah sekedar mempercepat proses penyerahan surat di kantor pos terdekat. Ya seperti itu, karena berat barang dan jarak tuh sangat berpengaruh sekali. Kalau barangnya berat kan nanti orang juga mengangkatnya juga butuh usaha, dan volume barang kalau terlalu besar mengantarnya juga nggak bisa hanya dengan diangkat saja. Mungkin orang kalau kita mau ngirim sesuatu barang yang berat seperti alat-alat elektronik, itu kan tidak bisa hanya dengan tangan kosong saja, pasti menggunakan kendaraan atau apapun itu. 4. Mengantar surat ke kantor pos. Setelah semua persiapan dilakukan, maka selanjutnya bawa surat yang akan dikirim ke kantor pos terdekat. Setelah sampai, temui petugas bagian administrasinya. Setelah itu, dokumen yang hendak dikirimkan akan ditimbang beratnya. Lalu, petugas akan menginformasikan biaya ongkos kirim tersebut, serta menawarkan layanan kilat serta asuransi. Ya, intinya petugas akan menawarkan layanan-layanan yang sudah saya bacakan tadi, yang 3 itu. Kedua penawaran tersebut sifatnya tidak wajib. Jadi teman-teman bisa menolak kalau tidak ingin menggunakan layanan kilat atau layanan yang lain yang 3 itu. Teman-teman terserah mau memilih yang biasa atau yang kilat. Jadi bagaimana kemauan teman-teman sendirilah, mau surat itu cepat sampai atau tidak ya terserah teman-teman. Itu pilihan atau hak teman-teman sendiri. Cara pengiriman surat pos. Namun, dokumen sifatnya barang penting. Disarankan untuk kita menggunakan layanan asuransi. Untuk dokumen yang harus segera dikirim, misalnya surat lamaran kerja, maka disarankan lebih baik kita menggunakan layanan kilat agar dokumen sampai tepat pada waktunya. Yang kelima, kita akan menerima nomor resi pengiriman. Jika proses administrasi sudah berhasil, biasanya kita akan mendapatkan form kecil. Nah, di form kecil itu adalah sebagai bukti pengiriman. Dalam bukti pengiriman tersebut pasti terdapat nomor resi, seperti jasa pengiriman lainnya. Nomor resi tersebut gunanya untuk kita dapat melacak keberadaan barang yang kita kirim. Biasanya nomor resi tersebut terletak di sebelah kanan atas di bawah barcode seperti yang ditunjukkan pada gambar di slide yang warna kuning. Namun, ketika menunggu surat tiba di tujuan, alangkah baiknya kita mengecek posisi surat atau dokumen yang sudah kita kirimkan. Untuk mengeceknya, Anda bisa membuka di Google situs Pos Indonesia. Terus Anda bisa klik di bagian lacak pengiriman dengan cara memasukkan nomor resi yang sudah didapatkan pada saat mengirimkan surat atau dokumen di kantor pos. Selanjutnya, kita klik tracking dan akan muncul status kiriman dokumen atau surat yang kita sudah kirimkan. Contoh websitenya seperti gambar di slide. Selanjutnya, kita akan membahas
kedua yaitu adalah surat kurir. Surat kurir yaitu surat yang dikirimkan melalui jasa seorang kurir, itu disebut dengan surat kurir. Saat ini di Indonesia banyak bermunculan perusahaan penyedia jasa layanan pengiriman surat, dokumen, ataupun barang yang dapat memberikan kemudahan bagi kita untuk mengirim dokumen. Nah, jangkauan pengiriman surat ini pun sangat bervariasi, mulai dari dalam kota, luar kota, seluruh Indonesia, bahkan sampai dunia. Dalam suatu perusahaan, pengiriman surat ini dilakukan oleh bagian ekspedisi atau pengantaran. Untuk organisasi berskala kecil, ada beberapa orang yang diberi tugas sebagai pengantar surat. Biasanya pengiriman surat ini jangkauannya terbatas, hanya di dalam kota saja. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengirim surat kurir. Yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan syarat kirim dokumen. Jadi kita harus mengetahui alat dan persyaratan apa saja yang harus kita penuhi dalam mengirim surat kurir. Pertama, kita siapkan dokumen yang akan dikirimkan, kemudian tata dengan rapi, kemudian kita akan membutuhkan alat dan persyaratan supaya dapat dikemas kemudian dikirim lewat jasa pengiriman. Contohnya kayak JNE, JNT, dan sebagainya. Setelah kita siapkan, yaitu yang pertama adalah dokumen yang sudah tertata rapi. Kedua, kita siapkan amplop coklat berukuran folio atau bisa juga HVS. Amplop coklatnya seperti gambar di slide. Informasi berupa nama, alamat, baik pengirim maupun penerima barang atau surat yang kita kirimkan. Yang selanjutnya kita siapkan plastik untuk pembungkus amplop. Selanjutnya kita siapkan lem kertas. Dan selanjutnya paling penting kita siapkan uang untuk membayar ongkir. Nah, yang pertama kita akan bahas satu-satu dulu. Cara membungkus dokumen untuk dikirim. Yang pertama kali kita masukkan dokumen ke dalam amplop. Kita masukkan surat ke dalam amplop yang coklat tadi. Tata dengan rapi, jangan sampai ada yang terlipat. Apabila amplop coklat tadi memiliki tali bagian belakang, maka silahkan ikatkan dengan kencang. Namun jika tidak ada, kita bisa merekatkan dengan menggunakan lem kertas. Selanjutnya, kita memberikan informasi pengirim dan penerima paket. Selanjutnya, menuliskan secara terpisah nama pengirim dan nama penerima, seperti pada gambar slide. Jadi nama pengirimnya di atas, nama penerimanya di atas, nama pengirimnya di bawah. Selanjutnya, lindungi memakai plastik. Setelah paket dokumen ditempeli alamat, maka kalian bisa membungkus memakai plastik atau bubble wrap secara rapi. Kenapa kita harus membungkus? Supaya kita mencegah dokumen yang kita kirim terkena air maupun kehujanan dalam perjalanan. Sangat penting sekali untuk kita memakai plastik atau pelindung, jadi jangan sampai tidak memakainya ya. Nah, contoh surat atau contoh dokumen yang sudah dilapisi plastik seperti gambar di atas slide paling atas. Selanjutnya, setelah sudah memasang dengan bubble wrap atau plastik, ada baiknya kita mengecek ongkos kirim melalui website layanan yang dipilih. Sebagai persiapan kita juga bisa
terlebih dahulu mengecek ongkos kirim sampai ke lokasi tujuan. Caranya sangatlah mudah, karena bisa langsung akses ke website. Nah, selanjutnya kita datang ke cabang pengiriman yang dipilih. Dan setelah itu akan keluar paket kita sudah sampai mana. Selanjutnya kita akan membahas tentang surat faksimile. Yang ketiga, kita akan membahas tentang surat faksimil. Faksimil berasal dari kata dalam bahasa Latin yaitu facsimile, yang dapat diartikan dalam bahasa Inggris menjadi make similar, yaitu membuat salinan yang sama dengan aslinya. Faksimil adalah sistem transmisi tanpa kawat untuk gambar dan grafik dengan cara mengatur sinar cahaya dan fotoelektrik sel serta mengubah bagian gelap dan terang dari suatu bahan sehingga dapat dipancarkan dalam suara. Lalu pesawat penerima akan mengubahnya kembali seperti aslinya menggunakan kertas khusus yang disebut thermal paper. Selain mengirimkan dokumen, mesin fax juga mampu mengirim foto dengan fasilitas halftone. Surat faksimile. Faksimile saat ini sudah banyak yang dilengkapi fasilitas lain seperti kotak suara atau voicemail, fotokopi, dan telepon. Selain itu, faksimile dapat digunakan untuk menerima dan mengirim data ke komputer dengan bantuan modem. Surat yang dikirim melalui faksimile disebut surat fax. Surat fax ada dua macam. Pertama, surat biasa yang penulisannya menggunakan bentuk surat secara umum, namun pengirimannya melalui fax. Biasanya, surat yang dikirim melalui fax ini bertujuan agar penerima segera membaca pesan yang disampaikan pengirim. Setelah itu, pengirim itu tetap mengirim surat fisik menggunakan jasa pos atau jasa kurir. Kedua, bentuk surat yang dirancang khusus untuk pengirim melalui fax atau biasanya disebut fax cover sheet. Cara pengiriman surat faksimile. Cara mengirim surat menggunakan faksimile berbeda antara satu merek mesin faksimile satu dengan yang lain. Namun, secara umum dapat mengikuti langkah berikut. A. Buka penutup penyelinap dokumen. B. Sesuaikan lebar letak dokumen dengan ukuran kertas surat. C. Selipkan kertas dengan muka atau lembar yang berisi tulisan menghadap ke mesin. D. Angkat gagang telepon, putar nomor fax yang dituju. E. Ketika pesawat yang dituju terdengar nada menerima, tekan tombol start. 4. Surat elektronik. Surat elektronik atau yang biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan email atau electronic mail. Surat elektronik adalah surat yang dikirim menggunakan jaringan komputer seperti internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling berhubung yang terdapat di seluruh dunia yang memungkinkan pengiriman informasi secara elektronik. Untuk mengirim surat elektronik terlebih dahulu, pengiriman maupun penerima surat harus memiliki alamat surat elektronik. Seseorang atau perusahaan dapat mendaftarkan diri ke sebuah jasa pelayanan internet atau Internet Service Provider or ISP yang bersifat komersil atau situs web yang menyediakan pendaftaran alamat surat elektronik secara gratis. Ada beberapa situs web yang menyediakan fasilitas surat elektronik gratis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Untuk dalam negeri diantaranya boleh mail.com, astaga.com, detik.com, dan lain-lain. Untuk situs web luar negeri yaitu yahoomail.com, gmail.com, rocketmail.com, hotmail.com, dan lain-lain. Seiring perkembangan teknologi komunikasi saat ini, akses internet dapat digunakan tanpa perangkat komputer, yaitu dengan menggunakan telepon genggam atau handphone dan komputer tablet. Cara pengiriman surat elektronik, contoh penggunaan gmail.com,
penggunaan gmail.com. Satu, yang pertama, aktifkan komputer dan internet, buka situs www.gmail.com, akan terlihat tampilan username dan password. Nomor 2, untuk mengirim surat, Anda harus mengisi username dan password sesuai dengan alamat yang Anda miliki. Yang ketiga, Anda dapat melihat tampilan kotak masuk atau inbox. Apabila ada surat yang masuk, dapat langsung diklik alamat pengirim dan Anda dapat membacanya. Untuk membalas surat tersebut, klik replay dan akan keluar tampilan kosong untuk menuliskan pesan. Yang keempat, jika Anda ingin menuliskan pesan baru, klik compose di sebelah kiri dari tampilan surat elektronik Anda. Isilah bagian-bagian surat untuk kelancaran prosedur pengiriman surat elektronik. Yang kelima, apabila ada yang ingin Anda lampirkan, klik attach a file, pilih data yang akan dikirim, data yang dibutuhkan, kemudian klik open. Yang keenam, tunggu beberapa saat karena surat Anda sedang memuat data yang tadi Anda pilih. Setelah data yang Anda butuhkan dikirim, klik send. Yang ketujuh, untuk memastikan surat elektronik Anda sudah terkirim, klik send email. Kesimpulannya, surat adalah alat komunikasi antara dua pihak yang berupa tulisan dalam kertas ataupun lainnya. Tujuan utama seseorang menulis surat tidak lain adalah untuk berkomunikasi atau mengenai suatu gagasan dan pikirannya kepada pihak lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama yang lainnya. Dalam suatu instansi selalu dibutuhkan suatu komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu informasi tanpa harus bertemu langsung dengan orang yang bersangkutan. Dengan cara diadakannya komunikasi tertulis yang disebut dengan surat. Pengiriman surat bisa dibagi menjadi 4, yaitu pengiriman surat yang pertama surat pos, surat kurir, surat faksimial, surat elektronik. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.